Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Menghayati Kekekalan. Saudara, realitas kekekalan itu sangat dahsyat. Sayang sekali banyak orang Kristen walau rajin ke gereja tidak atau belum sungguh-sungguh memikirkan akan hal ini. Termasuk di dalamnya aktivis jemaat, bahkan hamba Tuhan. Padahal dengan memikirkan hal ini, dengan merenungkan hal ini, dengan menghayati realitas kekekalan ini, kita akan sungguh-sungguh berusaha bagaimana kita menjadi anak-anak kesukaan Bapa. Kita memperkarakan dengan sungguh-sungguh apakah hidup kita benar-benar sudah menjadi kesukaan Bapa. Mari saudara, saya ajak benar-benar merenungkan akan hal ini. Saudara, keadaan hari ini sebenarnya sama seperti pada zaman Nuh. Kejahatan manusia semakin bertambah, hati Tuhan begitu sedih, begitu pilu, melihat perbuatan-perbuatan manusia, sehingga Tuhan membinasakannya dengan air bah. Walau memang kemudian bumi masih dipelihara untuk penghakiman terakhir, yaitu penghukuman Allah atas bumi ini yang bukan lagi dengan air bah, tetapi dengan api dan belerang. Dikatakan dalam Lukas 17 ayat 26-27, seperti zaman Nuh, demikian pulalah kelak pada hari-hari manusia. Mereka makan dan minum, kawin dikawinkan, sampai kepada hari Nuh, masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Begitu jugalah dunia sekarang, begitu jahat. Pastilah Bapa di sorga berduka, sedih, terluka, dan pilu melihat perbuatan manusia yang begitu kejam dan jahat. Masalahnya bukan hanya di luar lingkungan gereja, tapi di dalam lingkungan gereja pun sama, saudara. Bagaimana setan itu menguasai orang-orang Kristen, aktivis, bahkan pendeta-pendeta, sehingga mereka melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan, menyakiti sesama, saudara. Kejahatan yang begitu rupa, kebengisan yang begitu rupa terhadap sesamanya. Saudara, kita jangan ikut terbawa dalam arus suasana dunia seperti ini. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5 sudah dikatakan, ketahuilah, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kasih kebanyakan orang pasti hilang. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Itulah keadaan dunia sekarang ini, saudara.
Jadi sekali lagi jangan sampai kita ikut terjebak dalam kubangan nafsu jahat, sifat jahat seperti ini. Kita harus memikirkan dan menghayati kekekalan. Ingat, kita semua akan meninggal dunia. Setiap saat hari hidup kita bisa berakhir. Maka berusahalah untuk tidak ikut dalam kubangan kejahatan. Saudara, saya ajak untuk mengikuti jejak Tuhan Yesus yang mencintai Bapa, yang taat, yang hidup kudus, mengampuni musuh, menjaga mulut, tidak membual, tidak memfitnah, tidak menyakiti orang, tidak menjelekkan orang. Diam, dan diam. Saudara, kita harus membangun perasaan takut akan Allah. Kita ini ada di dalam perjalanan kekekalan. Kematian tidak menghentikan kesadaran kita, saudara. Percayalah, justru setelah kita menutup mata, meninggal dunia, kita ada dalam kesadaran kekal. Kita akan menghadap tahta pengadilan Tuhan. Betapa mengerikan kalau kita masih ada perbuatan dosa. Betapa mengerikan kalau seseorang masih ada di dalam kejahatan. Baik itu kejahatan berpikir, kejahatan berucap, kejahatan dalam perilakunya. Itu mengerikan, saudara. Mari kita sadar akan keadaan kita. Jika kita berkeadaan belum benar-benar berkenan di hadapan Allah, kita mohon ampun, kita bertobat, kita mengubah diri, dan Roh Kudus pasti menolong kita, menolong saudara. Jangan menunda, jangan berpikir bahwa nanti ada kesempatan. Saudara, kuasa gelap, iblis itu penipu yang membuat banyak orang merasa damai, tenang, tapi semu. Tidak apa-apa katanya, nanti juga akan baik-baik. Semua akan baik-baik. Kamu bukan orang jahat. Kamu tidak mau masuk neraka, bukan? Kata setan. Sekarang nikmati dulu. Hidup seperti yang lain, mumpung masih ada. Nanti kalau sudah mati, tidak ada kehidupan lagi. Setan itu menipu. Di balik kubur, saudara, justru ada kehidupan. Dan itulah kehidupan yang Allah kehendaki. Dan kita harus mempersiapkan kehidupan di balik kubur kita sejak sekarang ini. Bukan nanti, saudara, bukan nanti. Sejak sekarang ini, kita berusaha untuk hidup sekudus-kudusnya, sesuci-sucinya. Kita berusaha oleh pertolongan Roh Kudus menjadi seperti bunga yang harum di hadapan Allah, menjadi anak kesukaan Tuhan. Jika demikian, maksud saya ketika itu kita perjuangkan dan kita lakukan, kematian tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan, tapi justru kita menantikannya, karena kematian kita adalah awal dari kemuliaan kekal bersama dengan Bapa. Itu yang harus betul-betul kita sadari. Amin. Tuhan Yesus memberkati.